Indonesia, Cirebon. Baik, 90,8 DB Radio, selamat siang. Film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang merupakan sequel nanti kita cerita tentang hari ini yang pada tahun 2020 yang lalu ya. Dan kalau kamu pernah nonton film nanti kita cerita tentang hari ini, kurang afdol ya kalau Anda itu nggak nonton sequel yang sudah tayang resmi perdana pada hari Kamis 2 Februari kemarin. Nah, di studio sudah hadir cast film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Kita sapa dulu, ada Mbak Sheila Dara dan juga ada Mas Ganindra Bimo. Selamat siang, selamat datang di kota Cirebon. Halo, selamat siang. Aduh, gila, gerah ya Cirebon. Lumayan. Oh, jam 12 siang ini sih gerah gitu kan, memang Cirebon seperti ini cuacanya. Nah, mungkin kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan. Dan untuk Anda yang ada di rumah silahkan bisa tanya-tanya di 081124470908. Ada Sheila Dara dan juga Ganindra Bimo. Dan untuk saat ini bisa dijelasin nih untuk Sheila Dara dulu ya, terkait film yang baru ini mengisahkan tentang apa sih? Jadi film ini mengisahkan tentang Aurora yang kita lihat di akhir film pertama akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di London. Tapi tiba-tiba 2 bulan menjelang kelulusannya, Aurora tidak bisa dihubungi oleh keluarganya. Akhirnya keluarga di Jakarta mengutus Mas Angkasa dan Awan untuk mencari Aurora untuk memastikan kabarnya apakah betul dia baik-baik saja gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk Mas Ganindra Bimo, ini kan baru main ya di sebuah film, di film tersebut. Ada tantangan nggak kira-kira di film ini? Tantangannya adalah secepat mungkin beradaptasi sama situasinya, sama karakternya. Karena kami semua, bahkan pemain-pemain yang terlibat di film pertama juga harus beradaptasi sama situasi yang baru. Karena kan setnya bukan di Indonesia, setnya ada di London. Dan itu butuh adjustment sama adaptasi yang cepat sih. Kalau nggak nanti kita akan keteteran sama ada show culture mungkin, ada perbedaan habit mungkin, ada perbedaan gestur mungkin. Dan itu sih mesti dikejar duluan, rasanya bahwa kami adalah benar-benar orang yang tinggal di London dan kami punya problem sebagai manusia yang tinggal di sana. Nah, itu sih yang menjadi tantangan tersebut. Oke. Dan untuk proses pembuatan film ini memakan waktu berapa lama ya? Kita tuh sebenarnya sebulan persis di London, tapi syutingnya mungkin sekitar 3 mingguan kali ya, karena aku, Bimo, Ute, dan Jerome diberangkatin duluan ke London seminggu lebih dulu dibandingkan 2 cast lainnya, Angkasa sama Awan, untuk kita bisa adaptasi dan cari tahu gimana ya rasanya hidup di London gitu. Jadi kita diinapkan di satu rumah waktu itu berempat. Oke. Bisa diceritain peran Sheila Dara dalam film JJJLP ini? Aku di sini berperan sebagai Aurora, anak tengah di keluarga Narendra. Dia ini anak yang selalu merasa kebingungan akan perannya di keluarga, karena biasanya kan kalau di keluarga kalau ada 3 anak, tanggung jawab itu dikasih ke anak sulung, perhatian dikasihnya ke anak bungsu. Jadi kadang anak tengah tuh bingung dia nih di keluarga role-nya apa ya sebenarnya. Jadi dia selama ini ngerasa nggak belong di keluarga itu, sampai akhirnya dia pergi ke London dan merasa itu tiket bebas dia untuk mencari rumah yang selama ini dia impi-impikan gitu. Oke. Kalau Ganindra Bimo sendiri, perannya di film tersebut seperti apa? Saya berperan sebagai Jem. Jadi Jem adalah seorang seniman yang karirnya sedang naik daun di London, dan dia adalah dalam tanda kutip kakak kelasnya Aurora di kampus yang sama. Kemudian kami berdua menjalin kisah asmara, tapi di dalam perjalanannya ternyata Aurora menemukan sisi lain dari Jem gitu. Tapi kalau untuk karakter basicnya sendiri, Jem adalah sosok yang manipulatif.
Nah, kalau kita melihat respon penonton ya dari hari pertama tayang sampai dengan saat ini kan banyak banget ya yang terenyuh dan juga berurai air mata. Dan kalian sendiri gimana nih setelah menonton film tersebut? Apakah merasakan hal yang sama penonton yang sudah kebawa baper gitu? Wah, bangga sama bahagia banget sih. Bangga dan bahagia. Bangga karena terlibat di proyek yang sesolid ini dan bisa lancar proyeknya. Dan bahagia banget ngeliat mereka-mereka yang nangis. Aduh. Nah, kalau saya Dara sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri juga pastinya tersentuh sekali karena kerja keras kita selama kurang lebih 1 bulan di London, hasilnya sangat bikin kita tuh juga terharu gitu nontonnya. Jadi hopefully penonton yang nanti nonton film kita juga bisa merasakan hal yang sama. Oke. Dan kira-kira ada nggak sih treatment khusus untuk bisa membangun perkembangan karakter tokoh di film ini, Dara sendiri? Sebenarnya kalau sama Awan Angkasa sih nggak ada treatment khusus ya, karena kita bahkan memang kesempatan kita untuk reading itu dikit sekali. Kita reading yang benar-benar baca skrip banget itu baru 2 hari sebelum syuting. Final scriptnya baru hadir H-1 syuting. Jadi sama Awan Angkasa sebenarnya nggak terlalu banyak waktu untuk diskusi, tapi mungkin karena sebelumnya udah pernah kali ya, jadi waktu masuk set ya udah kayak kita waktu syuting film pertama gitu rasanya. Jadi untuk cari chemistry sebagai siblingsnya nggak terlalu susah kalau sama mereka. Mungkin tantangannya jadi lebih ke bangun chemistry sama Hani sama Kit yang diperankan oleh Lutecia dan Jerome Kurnia, karena kita ceritanya udah temenan cukup lama, kurang lebih 2 tahun kurang, dan sama Jem karena kita di sini ceritanya pacaran gitu. Treatment khususnya mungkin bondingnya ya pas kita nginep satu rumah itu. Jadi mungkin karena menghabiskan hampir 24 jam bersama selama 1 minggu gitu ya. Jadi secara natural memang jadi deket aja karena jadi tahu kebiasaan masing-masing dari mulai bangun pagi sampai tidur. Kayak kita jadi tahu kalau ternyata jam 6 pagi tuh Bimo udah bangun terus udah olahraga jeduk-jeduk di lantai atas gitu. Jadi kita kadang-kadang kebangun, Bimo nih lagi olahraga gitu. Kalau Bimo sendiri ada treatment khususnya nih untuk membangun perkembangan di untuk development karakternya tadi nambahin aja kata Sheila ya. Sebenarnya semua yang disampaikan tuh semua yang ingin disampaikan udah ada di kata-kata Sheila tadi. Cuman untuk treatment khusus lain adalah mungkin kita sering banget jalan bareng. Selain kita ada di dalam satu rumah yang bareng, kita juga jalan bareng. Karena ada kan yang bilang kalau di luar negeri jalan bareng itu akan kelihatan tuh aslinya kayak gimana. Dan itu yang kami lakukan gitu, kayak jalan gimana sih solidaritasnya, gimana sih tanggung jawab masing-masing, dan ternyata ya itu ke-build chemistry-nya di situ. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk Anda di rumah di sini silakan bisa tanya-tanya di 0811244798. Setelah commercial break saya akan balik lagi untuk talk show bersama cast film JJJ LB. DB Radio. 90,8 DB Radio masih bersama cast film yang keren gitu kan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0811244798 ya. Dari siapa ini? Dina dari Indramayu. Halo Sheila sama Bimo. Hai. Ceritain dong apa yang beda dan menarik dibandingkan dengan film NKCTHI. Ya. Yang bikin beda mungkin di sini ada layer problemnya lebih beda yang diangkat sama yang pertama, dan bukan hanya ngangkat hubungan antara 2 orang aja sih, tapi juga ada permasalahan dengan siblings, dengan keluarga, kemudian juga permasalahan dengan beban hidupnya Aurora yang mungkin jadi representasi orang-orang yang nonton. Kalau ini Sheila sendiri? Kalau aku sih ngerasa sebenarnya mungkin secara konflik kita akan ngerasa apa yang dialamin Aurora tuh kalau dilihat dari kacamata orang ketiga sesuatu yang simple gitu, tapi sebenarnya kalau kita ngerasain sendiri itu pasti rasanya berat banget.
Dan aku ngerasa film yang ini mungkin karena Mas Angga juga banyak eksperimen dengan shot-shot kameranya, aku ngerasa film ini lebih intim dibandingkan yang pertama. Dan salah satu yang bikin film ini beda dengan beberapa film lain, mungkin nggak perlu dibandingin sama film pertama ya. Film lain adalah mungkin secara storytellingnya juga yang non linear, jadi ada alurnya maju mundur gitu, jadi menarik sih, kayak jadi kita kayak sambil kayak lagi main bikin puzzle gitu kali ya. Tapi film. Oke, ini dari Adit di Plumbon, Wahyudi, kalian dari Jakarta udah pernah nyobain empal gentong, sega jamblang, nasi lengkuh. Wow. Ini dia nih, kayaknya habis ini. Kemarin kita ini udah makan sego jamblang. Iya, nasi jamblang. Enak. Empal gentong juga udah pernah, tapi nanti siang kita akan mengulang experience itu kembali. Katanya beli oleh-oleh khas Cirebon, kerupuk rambak, sirup sampolai, pisang susu. Khas Cirebon. Itu tapi empal gentong dulu sih, kayaknya 1,5 kilo sih habis ini sih. Empal gentong sama sate kambing. Wah, nggak sabar. Lunch. Nah, kalau di film ini kan Aurora lebih ekspresif ya, tapi banyak berantemnya sama Jem gitu kan, sama kakak adiknya. Nah, cara Sheila ngejaga emosinya selama syuting itu gimana? Sebenarnya nggak ada yang mesti dijaga sih. Apa ya? Kalau aku sih pendekatannya di sini lebih ke apa yang dirasain di momen itu ya dikeluarin aja gitu. Jadi nggak ada emosi yang misalnya sebelum take nih udah harus segini gitu. Level emosi kemarahannya nggak ada kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau emang pada saat take keluarnya segitu ya udah segitu aja. Dan Mas Angga juga cukup membebaskan kita untuk keluarin apa yang kita rasain ketika itu. Kalau misalnya emang ternyata dia ngerasa perlu kayaknya level emosinya perlu dinaikin lagi atau perlu diturunin lagi, nanti biasanya di take kedua dia coba untuk ngasih kita kesempatan untuk bisa kasih alternatif lain dibandingkan take pertama gitu. Nah, kalau Jem sendiri kan karakternya Jem di sini memang nyebelin ya. Nyebelin gitu kan, membuat penonton sebel. Nah, sifat Jem yang katanya manipulatif, sebenarnya dia sadar nggak sih kalau dia itu manipulatif? Enggak. Atau bahkan, tapi tergantung sih. Sebenarnya tergantung perspektif dari orang yang nonton. Kalau tadi dibilang nyebelin atau enggak, karena menurut Jem mungkin itu yang cara terbaik yang harus Jem lakukan untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginannya. Saya pernah baca satu artikel menarik gitu, bahwa pada dasarnya setiap manusia tuh punya tendensi untuk melakukan sesuatu hal yang membuat dia mampu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan cara apapun. Jadi ada tuh persentasenya, tendensi itu. Dan kadang-kadang secara nggak sadar kita melakukan hal yang dalam tanda kutip adalah manipulatif. Dan kalau tadi dibilang apakah Jem nyebelin, menurut Jem sebenarnya dia nggak nyebelin, dan dia nggak sadar kalau ternyata cara yang dia pakai itu kadarnya terus frekuensinya itu lebih banyak dibandingkan manusia normal yang manipulatif tadi. Jadi kayaknya kadarnya lebih tinggi ya. Jadi kalau ditanya sengaja nggak sih ngelakuin itu, sebenarnya mungkin dia nggak sengaja sih, karena yang dia tahu adalah caranya mendapatkan keinginannya adalah dengan cara begitu. Seperti itu ya. Gimana? Gue udah cukup manipulatif belum di ini? Udah merepresentasikan gue manipulatif. Lumayan ya. Nah, banyak juga sih penonton yang memiliki kesamaan dengan Aurora, si anak tengah. Nah, kira-kira ada nggak sih dari kalian yang menemukan kesamaan dengan karakter kalian sendiri atau karakter lain di film? Kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu sama. Aku nggak ngerasa terlalu sama Aurora karena kayaknya kalau aku dihadapkan dengan masalah yang sama, aku nggak akan mengambil keputusan kayak yang Aurora ambil gitu. Tapi mungkin kesamaannya adalah kita sama-sama suka diem sendiri di rumah. Bedanya kalau Aurora dia udah berapa kali denger jawaban ini nih. Memang konstan. Emang iya. Kayaknya Bimo udah bisa jawab deh. Coba lanjutin Bim. Kalau Aurora itu
menyendiri itu karena diasingkan keluarganya. Oke. Kalau Sheila Dara menyendiri karena emang pilihan. Hobi Aku dan menyendiri. passion. Menciptakan bubble sendiri. Ada Ina di Kuningan, di Cirebon sendiri. Kapan nih untuk nonton barengnya sama penonton? Untuk hari ini agendanya apa aja nih untuk tes film? Hari ini kita akan ada acara nobar di sebentar, lihat dulu contekannya sama Abang. Tapi yang jelas hari ini kalau nggak salah kita akan ada 3 studio visit. Ini dia. Di mana? Yang pertama ada di Grage Oh, Grage. Grage 21. Grage. Oke. Itu di jam 14. Itu di 14.20. Oh, bentar lagi ya. Iya. 14.20, oke. Habis itu ada lagi yang 14.45. Yes. Di Grage City Mall juga ada ya? Jadwalnya ada nggak? Grage, Iya. Grage City Mall, CSB. Iya ini Grage City. Grage City jam 4 15.50 Aha. sama di CGV Grage City jam CGV. 4. Oke, jam 4 berarti udah dari sini langsung ke Grage Mall ya. Betul. Iya, tapi jam 3 makan pal gentong. Makan Bang Getong Tetap dulu, itu Grage dulu. itu jadwal yang tidak bisa diganggu gugat. Itu yang kebetulan nempel di otak kami berdua. Bang Getong sama sate kambing jangan lupa. Oke, sate kambing, mantap. Wajib dicoba ya. Tantangan selama syuting di London apa aja Sheila Dara? Tantangannya selama syuting mungkin tadi ya yang bikin chemistry sama Jem, Hani, dan Kit, karena kalau di film pertama Aurora cuma diperlihatkan relasinya sama orang tuanya dan kakak adiknya. Kalau di sini tiba-tiba dia diperlihatkan punya sahabat, punya pacar, dihadapkan dengan masalah-masalah yang selama di rumah di Jakarta tuh nggak pernah dia alami karena dilindungi sama keluarganya gitu. Jadi tantangannya salah satunya mengeksplor sisi baru dari Aurora yang sebelumnya aku belum pernah eksplor gitu. Jadi menarik banget karena karakternya sama tapi tetap ada hal baru yang bisa dikulik. Kalau Bimo sendiri Kalau- tantangannya di London apa Bimo? Kalau saya mungkin hal simpel kali ya, kayak contohnya cuaca. Bohong, dia nyaman banget di situ. Buat saya cuacanya nyaman sekali. Emang cuacanya kayak gimana di sana? Cuaca dingin banget, Iya. dingin sih, berapa derajat tuh, sempat 8 derajat. Iya, hari-hari Terus, terakhir tuh udah 1 digit derajatnya. Karena udah deket winter. Terus jam kerja juga itu bukan tantangan sih, kadang kadang menyenangkan tapi kadang juga menjadi tantangan ketika contohnya kita lagi ngelakuin scene berat tapi ternyata batas waktu syutingnya sudah habis dan di sana toleransi untuk kerjanya tuh emang nggak ada. Kalau udah selesai 12 jam ya udah. Padahal scene-nya lagi berat-beratnya terus kita mesti potong dulu lanjutin lagi besok. Jadi kayak itu sih tantangan. Mengisi waktu senggang ketika break syuting atau lagi santai di London ngapain aja Bimo? Wah, banyak sih kalau saya Lu ngapain? olahraga di kamar. Udah. Kurang. Dia nih kayaknya satu-satunya yang sebenarnya hari kosongnya banyak tapi nggak kemana-mana. Kalau Jerome sama Lutesia tuh udah kayak Akam si London. Mereka jalan-jalan explore. Kalau saya sendiri ngapain? Syuting kalau dia. Kalau saya syuting, saya tidak ada hari libur. Kirain. Kami seminggu duluan berangkat ke sana, kami jalan-jalan, puas-puasin. Udah gitu 3 minggu terakhir yang syuting, yang 2 anak tadi jalan-jalan, saya lebih banyak diam di kamar. Kalau Sheila syuting, rajin nih. Iya rajin sih lu semua. Kira-kira apa sih yang dipelajari dari syuting di London di film ini yang mendapat pelajaran atau juga dipelajari dari film ini? Secara teknis mungkin saya dapetin pengalaman baru. Kalau atas permintaannya Mas Angga sebelum syuting kami diminta untuk nggak terlalu mendesain karakternya. Jadi berusaha untuk bermain sejujur mungkin di here and now. Jadi mungkin itu sih pelajaran berharga yang saya dapetin. Kalau Sheila Dara udah sering ya, Apa tuh? sering udah beberapa film yang karya dari Mas Angga gitu kan. Sebenarnya baru 2 sama ini. 2 ya. Yang pertama yang KCTHI, yang Sama kedua aja ini. ya? Oh, Iya. oke. Nah mungkin gimana selama di London ada hal yang positif yang mendapat pelajaran dari film tersebut di London ini? Hal yang positif ya. Mikir. Selain makanannya Selain enak. makanannya, public transportationnya enak. Waduh, benar itu. Jalan ke station tuh deket. Kok nggak ada hubungannya sama syuting? Betul itu yang nempel juga di Yang kepala. nempel itu. Iya, nempel cuma makanan dan jalan-jalan. Syutingnya sih buat aku
memberikan hal yang positif karena mungkin bukan proses syutingnya ya, tapi ada salah satu line di skripnya yang resonate banget sama aku. Ada di trailer juga yang ngomong tuh Awan, Rachel Amanda. Mungkin selama ini kita nggak pernah kenal satu sama lain gitu, sama saudara kita. Terus aku ngerasa iya ya bener juga. Kayaknya mungkin jangan-jangan kita serumah tapi kita nggak saling kenal gitu, jarang ngobrol. Mungkin serumah tapi cuma like-likean postan Instagram doang gitu. Jadi ini bisa dibilang film ini juga bikin aku mempertanyakan hal itu dan jadi pengennya sih kedepannya bisa kenal lebih jauh lagi sama kedua kakak dan adik aku gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Gian di Kesambi. Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang itu dilanjutkan dari NKCTHI ya. Bisa ceritanya lebih fokus ke siapa? Kata Gian di Kesambi. Ceritanya lebih fokus ke Aurora, anak tengahnya. Kalau yang pertama kan anak bungsu. Oke. Gimana proses syutingnya? Berapa lama di Londonnya, di kota mana saja dari Maya di Kesambi? Tadi sebenarnya kita udah cerita juga tadi kita 3 mingguan ya? 3 mingguan. Dengar nih kayaknya. Kalau kota syutingnya kita sebenarnya lebih banyak di East karena diceritakan kan emang Aurora dan teman-teman ini working class, working class people aja gitu, yang kayak temennya Aurora tuh untuk bisa survive di London harus ngerjain 3 pekerjaan sekaligus, ada yang ngerjain 2 pekerjaan gitu. Aurora pun akhirnya harus kerja part time di situ. Jadi emang kami ceritanya di sini bukan tinggal di daerah yang high class, yang elitnya London. Jadi agak lebih timur. Salah satunya adalah Hackney Wick, tempat rumahnya Aurora dan Jem, karena di situ memang aslinya pun banyak seniman yang tinggal di situ gitu. Jadi bahkan ada satu gedung khusus yang ceritanya memang disewakan untuk studio workshop seniman-seniman gitu. Dan rentnya itu 1 lantai itu bisa 4 orang di situ yang punya workspace-nya masing-masing. Jadi aku ngerasa lokasi yang kita gunakan cukup autentik ya. Dan bukan menampilkan sisi London yang selama ini kita udah sering lihat sih. Jadi ada beberapa daerah-daerah, bukan ada beberapa, bahkan hampir semua filmnya menunjukkan daerah-daerah yang jarang banget diekspos sama film atau media. Jadi bener-bener kayak ngerasain filmnya anak kampung sininya London. Jadi kalau nyari Big Ben atau London Bridge mungkin nggak ada ya. Di Google aja kalau itu. Tapi bisa ngelihat sisi timurnya London kayak apa di sini. Oke, seperti itu ya untuk Gian di Kesambi sama Maya juga di Kesambi. Baik, nanti akan balik lagi untuk ada yang sudah tanya-tanya, nanti setelah beberapa lagu akan saya bacain. DB Radio. 90,8 DB Radio. Waduh, banyak yang nanya juga ya untuk siang hari ini dari semua pendengar. Nah, dari Ciko di Wahidin, tadi ini udah jawab deh perasaan. Apa tantangan terbesar bagi tiap karakter saat film ini? Tadi udah dijawab sih, cuma salah satunya adalah gimana kita ngebangun chemistry sama penyesuaian dan adaptasi sama situasinya di sana. Seperti itu ya, Sheila Dara juga seperti itu ya, kurlep kayak gitulah. Kurlep. Niko di Sumber mau tanya Kak, dari proses reading, pendalaman karakter, hal yang paling berkesan apa? Dan bagaimana menyatukan chemistry dengan yang lain? Ini dia nih yang paling menarik dari yang berkesan adalah karena readingnya tidak ada. Jadi tidak ada pendalaman sekali gitu. Tidak ada. Jadi akhirnya karena kita tuh sempat dikasih skrip waktu kita mau berangkat ke London. Jadi kita baru baca tuh di pesawat. Kita reading di pesawat. Keren sih, itu ada fotonya di reading pesawat. Taunya tiba-tiba pas Angkasa sama Awan datang, kita dikasih skrip lagi, isinya beda. Jadi apa yang kita baca di pesawat berubah ya. Terus akhirnya juga
Ya gimana ya? Karena waktu Angkasa Awan datang itu kan udah 2 hari sebelum syuting gitu. Jadi akhirnya readingnya ya memang cuma 2 hari itu aja. Tapi bukan berarti kita nggak ada persiapan. Jadi persiapannya akhirnya lebih ke kita diskusi masing-masing, kira-kira Aurora kayak gimana ya, Jem kayak gimana ya. Kalau Aurora pacaran sama Jem seperti apa, kalau Aurora kenal sama Hani tuh awalnya gimana ya, kira-kira relasinya seperti apa. Jadi kita masing-masing udah tahu sejarah karakternya seperti apa, dan berdampak ke kita jadi tahu apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh karakter kita gitu. Jadi waktu syuting walaupun tidak ada reading, ngafalin skripnya pasti semalam sebelum. Tapi iya, tapi jadinya kita tahu batasan-batasan karakter kita apa aja, dan malah sebenarnya karena readingnya minim, jadi waktu take tuh rasanya fresh, kayak misalnya kita scene berdua, yang Bimo omongin rasanya tuh kayak aku belum pernah denger, jadi aku nggak ada antisipasi dan ngeresponnya lebih jujur ya, nggak artificial, nggak buatan. Lebih jujur. Dan Mas Angga juga sempat ngomong di awal kalau bisa jangan terlalu dipikirin, yang penting tuh dirasain. Nah ketika ngomong kayak gitu masih di Indonesia, kami kan mikir gimana ngerasain kalau kaminya aja di Indonesia. Nah itulah yang ngebuat kami juga ngerasa bersyukur, oh ternyata Visinema bertanggung jawab dengan kata-katanya gitu. Gimana harus ngerasain, kami diberangkatin duluan. Ketika diberangkatin duluan, observasinya itu nggak melalui skripnya, tapi observasi gimana rasanya jadi Akam Si London tadi. Dan itu tuh sebenarnya lebih powerful dibanding harus ngafalin atau ngebedah skrip. Tapi ini lebih ke arah ngebedah situasinya gitu. Keren ya Mas Angga ya? Mas Angga keren. Kita tampilkan ini dia. Oh nggak ada ya? Mas Angga. Nggak ada. Kemarin datang juga keren di sini. Asik Mas Angga. Nah dari siapa lagi nih? Rama Dicipto mau tanya proses syuting berapa lama? Susah nggak sih syuting di luar negeri? Syutingnya tadi udah dijawab 1 bulan. Itu seminggu pertama untuk persiapannya, observasi tadi yang 3 minggunya kita pakai untuk syuting. Dan susahnya apa enggak syuting di sana ya, banyak tantangannya tapi banyak juga kemudahannya. Jadi ya balance lah. Kalau Sheila sendiri? Kalau dari aku sih sebenarnya enak nggak syuting di sana? Kalau enak sih ya enak ya. Enak. Banyak hal baru. Masa nggak enak? Gitu ya. Tapi mungkin karena krunya kecil sekali, kita lebih, jadi rasanya lebih sangat kekeluargaan ya, kayak karena kita jadi benar-benar kenal banget semua pemain dan semua kru di situ. Ditambah lagi menurut aku menarik banget karena lagi-lagi yang dibawa dari Indonesia itu kru kecil, jadi kita akhirnya banyak outsourcing dari production house di Londonnya gitu. Jadi banyak banget kru kita tuh yang tinggalnya di UK, tapi sebenarnya ada yang imigran dari Pakistan, ada yang dari Italia, ada yang dari Turki gitu, dan banyak banget yang magang di produksi kita itu anak-anak Indonesia yang merantau gitu. Jadi serunya karena barengan sama mereka tuh kayak denger ceritanya Aurora langsung, karena sama-sama merantau dari negara asalnya, tapi ternyata kita rasanya belong ya di sini gitu. Oke. Harapan dengan hadirnya film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang untuk Bimo sendiri apa? Harapannya adalah film ini bisa membawa perubahan dan makna baik untuk teman-teman yang nonton, dan mungkin bisa memaknai kembali arti kata pulang dan rumah. Karena 2 kata itu mungkin kata yang sering kita dengar, kata yang sering kita ucapkan, tapi kadang kita nggak pernah paham sama maknanya gitu. Kadang kita nggak ngerti rasanya adalah pulang tuh apa ya, rumah tuh apa ya, sampai benar-benar kita mencari tahu gitu. Dan semoga lewat film ini buat teman-teman yang udah nonton atau bakal akan nonton gitu, punya perspektif soal rumah dan pulang tadi yang baru. Kalau Sheila? Kurang lebih sama sih. Aku sih berharap semoga film ini setelah nonton, yang nonton jadi bisa tertantang persepsinya akan rumah dan pulang, dan
Mungkin berangkat dari kejadian awan, aurora, dan angkasa, aku berharap ketika kita di dalam satu keluarga, kalau misalnya ada yang mau cerita, tidak langsung dihakimi, tidak langsung banyak berasumsi. Kadang yang dibutuhkan tuh emang cuma didengerin aja gitu. Mudah-mudahan setelah nonton tuh jadi ada hal-hal yang kayak gitu yang bisa diaplikasikan ke real life. Karena kemarin kami sempat datang ke beberapa studio yang udah nonton gitu, dan apa yang kata Sheila tadi bisa dipahamin gitu, kayak ngelihat orang-orang yang terwakili perasaannya setelah nonton film ini. Semoga sih. Semoga, berharap seperti itu ya. Oke, untuk promo film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, itu berapa kota? Wah, berapa kota ya promo filmnya? Ada berapa kota? Habis ini kami lanjut ke beberapa daerah lagi, kemungkinan tanggal 10 sampai 12 juga lanjut ke beberapa kota besar di luar Jakarta, kayak Makassar, mungkin Bali. Iya, kita sih dari kemarin udah ke Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto, hari ini Cirebon, besok ke Cikarang, dan ada 3 kota lagi yang akan diumumkan sama tim Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang di Instagramnya. Jadi kalau mau tahu bisa ke Instagramnya. Info lebih validnya di sana. Kalau kita kurang valid karena kita belum makan empal gentong. Sate kami. Nanti jam 2 di Grage Mall yang di Bindersia bisa datang, bisa nonton bareng di sana. Ya, dan bisa bikin konten bareng sama kami juga. Oke, sip, thank you Luciana Dara, Ganindra Bimo. Kami yang terima kasih. Amin. Untuk karir-karir selanjutnya di film-film yang lebih ciamik dari Cinema. Thank you. DFM.